Eh, Bapak-bapak, saudara semuanya, tadi rencana kita jam 8 ini ya. Tetapi karena ada beberapa hal kayaknya masa kita mundurkan. Eh, Kalau kita perhatikan dari pelaksanaan PPL 2 ini, saya sudah mengirim hasil masukan-masukan atau umpan balik. Yang editing baru 2 yang saya kirim sama Pak Didin, kalau saya nggak salah sama Pak Mudi barusan. Ya. Nah, yang lain barusan saya lihat belum ini, belum saya kirim lagi. Nah, insya Allah habis ini kayaknya bisa saya kirim juga. Sudah Pak, sudah dikirim. Ya kalau yang untuk ini kayaknya sudah semua, Pak Didik belum lagi. Yang untuk editing belum saya baliknya belum saya kirim lagi, baru 2 orang baru. Tetapi kalau pelaksanaan yang untuk ini udah semuanya. Untuk pelaksanaan PPL 2 ini, dari hasil pengamatan saya, pelaksanaan PPL 2 ini alhamdulillah ini kayaknya ada peningkatan secara signifikan saya lihat ya. Ini karena mungkin juga kegigihan daripada Bapak semua, sehingga saya coba menyampaikan semuanya masing-masing Bapak itu. Serasa Bapak mungkin sudah ada yang membaca langsung. Tetapi yang saya lihat punyanya Pak Didin sama Pak Mahmudi yang editing itu, kalau nggak terakhir Pak Arif Johan yang belum lagi saya baca tadi, itu ada suara yang kurang bagus suaranya. Itu karena gangguan ya. Coba saya cek sebentar, kalau nggak salah saya itu yang punyanya siapa ya. Tapi kalau bisa masih bisa nggak itu di edit atau gimana? Artinya di upload lagi supaya saya coba dulu cek sebentar ya. Ada catatannya tadi Pak. Tugasnya tanya tadi ya Pak ya. Pak Dimas. Oke. Oh enggak. Ya. Untuk berikan presiden tempat ini kan bagian satu barang-barang yang akan diganti di satu itu barang-barangnya dari kami atau dari ruangan laboratorium. Sedangkan ada pengantin lagi Ya. itu pengantinnya Oh tentu kita. Grammarly.com today. Kita itu. Ya Pak. Ya. Kita Ya. tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal yang muncul saat kita mengetikkan alamat ini. Di bagian atas ini Punyanya ini saya lihat ini punyanya Pak Johan. Gimana Pak? Pak Johan hadir ya. Oke Pak. Hadir, coba kalau saya nggak salah punya Pak Johan. ini ada 2 opsi ya Bapak Ibu ya, yaitu template atau
ini sudah siap pakai Bapak Ibu ya. Sedangkan yang blank atau kosong ini kita membuatnya dari awal. Karena ini pelatihan untuk pembuatan website, maka kita akan coba buatnya dari awal Bapak Ibu ya, untuk mengasah kreativitas kita seperti itu. Dan jika kita baru pertama kali untuk membuat Google Site, maka akan muncul tanda ini ya. Jadi mulai situs pertama Anda. Jangan lupa cek juga di bagian kanan pojok atas. Ini adalah email yang digunakan. Nah, coba Pak Johan ada. Iya Pak, gimana Pak? Nah ya, kita coba ini kita lihat ini sebentar Pak Johan ya. Atau gimana kok bisa bisa dilihat Pak Johan ya? Iya Pak. Ini kebetulan ada orang lagi mau rumput pula di sini masalahnya. Nah, jadi ini suaranya kalau bagi saya nggak kedengaran ini Pak Johan. Kemudian juga ada, kalau ini ada. Ini nggak kedengaran suara sama sekali. Oh iya Pak. Coba nanti ya, saya cek ininya. Begitu juga ada di awal. Tentunya pembelajaran. Nah, itu nggak dengar juga itu di awal. Pembelajaran. Baru ada keluar suaranya. Ya, pembelajaran kita akan lebih fokuskan. Itu sedikit nge-lag itu Pak, laptopnya Pak, nggak kuat gitu. Jadi untuk Pak Johan nanti dicek lagi, karena saya belum melakukan penilaian lagi. Artinya masih bisa kita perbaiki. Iya Pak. Kalau nanti Pak Johan perbaiki, nanti bisa senilai yang masih belum terbaik. Ya, diskusi dan nanti ada praktik dan kalau masih nanti Nah, karena memang yang diedit ini khusus kayaknya penilaian tentang video itu. Ya. Kalau yang apanya, perencanaan dokumennya, pelaksanaannya, tentu nanti juga berdasarkan yang ini. Yang pelaksanaannya gitu ya. Ya, Pak. Yang sudah diedit. Videonya sama pelaksanaan. Tetapi kalau tentang perencanaan dokumennya itu kan sudah bagus, di awal sudah ada itu. Nah, saya cek dan sudah saya berikan masukan, sehingga nanti mungkin ada. Dengar suara di sini juga apa nih motong rumput kedengaran ke dalam. Kedengaran ya? Wah, saya cari posisi yang lain dulu. Kedengaran ya? Oh. Ya, Iko turun PPG meeting. Upaya lo kan upaya. Kasih itu salah buah ke workshop. Tak mau. Iko, banyak jadi. Di workshop mungkin enak. Sepot kerja. Apa nih mah? Ambo ada telepon panjang di mana kan? Berada berapa kilo di sini? Oh begitu. Posisi pakai mana? Iya pakai mana di situ salah. Iya. Kalau tanggal 2 sian apa? Nah, siap, nilai. Nama lain. Ya, nama lain situ. Ada. Situ lah, yang mau situ kerja. Iya, terengah.
Saya akan mencoba menggunakan email yang lain. Jadi dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu ya ingin membuatnya di email mana. Ini saya akan menggunakan email ini. Kita close saja supaya tidak terlalu banyak tab. Wah, tadi langsung mau, ada orang kan itu mau dalam. Oke, di sini kita coba untuk klik yang blank ya Bapak Ibu ya. Kita klik tanda plus ini. Numpang lah punya ruang teman ini dulu. Ini nggak kedengar nih itu Pak Johan ya? Ini adalah tampilan awal dari Google Set. Aman ya? Aman, Pak. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa suaranya yang kurang bagus. Saya rasa mungkin itu perlu kita saya rasa masih bisa itu diperbaiki itu Pak Marjohan ya, Pak Johan ya. Iya Pak, nanti aku perbaiki Pak. Kemarin memang agak nge-lag Pak komputernya. Iya. Oke. Kemudian dari segi apa? Dari segi kelengkapan keterangan kayaknya semuanya sudah bagus saya perhatikan. Kemudian untuk komposisi gambar kayaknya juga sudah semuanya sudah bagus sekali. Kualitas mixing audio sudah bagus, mungkin ada apa? Beberapa suara yang enggak terlalu keras musiknya ketimbang daripada keterangan. Artinya volume suaranya aja yang kita kurangi sedikit. Tapi rata-rata kayaknya sudah bagus yang untuk kualitas mixing audio ini. Kemudian kejelasan artikulasi. Kayaknya ini sudah bagus semua. Kualitas pencahayaan semuanya sudah bagus. Lalu ketepatan durasi itu sudah bagus semua. Nah, ada satu yang mungkin ini perlu mendapat tekanan juga, yaitu kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran. Nah, kalau kita lihat sudah banyak yang mencocokkan ini tayangan alur praktik pembelajaran ini. Saya menyorotnya kalau dari segi alur proseduralnya itu alhamdulillah kayaknya sudah bagus. Tetapi dari segi alur praktek pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan pendekatan saintifik dan model PBL, nah ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Jadi artinya kita coba kembali memahami, ini sudah ada mulai dilaksanakan, tetapi tolong kita pisahkan, bedakan antara ada yang belajar yang modelnya diskusi ya dengan pendekatan saintifik ini ya. Jadi kalau diskusi itu memang bagian daripada pendekatan saintifik ya. Tetapi pelaksanaannya yang apa? Alurnya ya yang beda. Kalau saintifik ini itu memang dari awal anak didik itu dia memulai pembagian kelompoknya itu dari awal kita sudah kita bagi, udah tahu dia mana kelompoknya, kemudian dia udah tahu KD yang mau dipelajari, bahannya sudah sampai semuanya, lalu kita hanya memberikan tayangan permasalahan. Nah itu dia yang mengamati. Jadi kalau kelompok, kalau diskusi biasanya kan setelah kita sampaikan materi, nanti kita bentuk kelompoknya, kemudian ada permasalahan, lalu dia berdiskusi.
ini adalah metode kelompok. Tetapi kalau pendekatan saintifik, mulai dari M1-nya, identifikasi masalah, itu harus kita ungkapkan atau kita tayangkan masalah yang ada pada IPK kita. Nah, lalu dengan adanya tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan, kemudian IPK-nya sudah kita sampaikan, lalu bahan ajar sudah di-downloadnya, kemudian mungkin juga beberapa pokoknya bahan ajar lah sudah di-downloadnya semuanya. Artinya apa? Sebelum dia memulai pembelajaran, berarti dia sudah memahami apa bahan yang kita sampaikan atau yang sudah di-downloadnya. Nah, dengan dasar itu dia nanti akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu. Nah, jadi kalau kita coba melihat, ada beberapa hal yang saya melihat sudah mencoba melaksanakannya, dan memang ini kalau untuk penanaman konsep itu tidak bisa, ya. Kalau penanaman terhadap konsep, memahami konsep atau prinsip, azas dan kaidah, itu model pembelajarannya yang cocoknya sesuai dengan karakteristiknya itu adalah discovery learning. Tetapi kalau yang PBL ini karakteristik KD yang cocok itu adalah memang yang ada masalah, ya, ada masalah. Apakah nanti kita akan melakukan perawatan atau kita akan melakukan trouble, ya, atau melakukan perawatan. Nah, kalau kita coba melihat KD-nya ini memang untuk pelajaran kelas 11 dan 12. Nah, ini karakteristik ini cocok untuk PBL, ya. Tetapi permasalahannya seperti yang kita sampaikan beberapa minggu yang lalu, hal-hal yang sifatnya konseptual tentu harusnya dipahami terlebih dahulu oleh anak didik kita. Sehingga dengan modal atau dasar pemahaman terhadap konseptual itu, dia akan melakukan apakah trouble, mulai dari menentukan kerusakan. Nah, jadi kerusakan yang terjadi itu kan bisa bermacam-macam. Tetapi dengan fenomena yang ada, maka dia bisa mengidentifikasinya. Nah, sesuai dengan KD yang ada. Nah, oleh sebab itu, mungkin dalam bentuk video, fenomena yang ada ini kita tampilkan sehingga dia melihat langsung dan mengamati, sehingga dia nanti bisa mengidentifikasi masalah, atau dia pilih-pilih sekian banyak permasalahan. Nah, lalu dari identifikasi masalah yang sudah banyak bisa dia ketahui dari tayangan kita, dari video kita, lalu baru dia nanti akan merumuskan. Nah, untuk merumuskan masalah ini, maka dia perlu masuk pada M2. Kalau di M1 dia hanya mengamati masing-masing daripada personil, daripada kelompok itu mengamatinya, tentu dengan bekal bahan ajar yang sudah dipahaminya terlebih dulu. Jadi artinya memang anak didik ini sebelum dia masuk kepada pembelajaran kita,
karena bahan sudah kita sampaikan, nah dia harus bawa bahan juga, bawa pemahaman juga. Seperti mana kita sebagai seorang fasilitator itu memang sudah utuh pemahaman kita terhadap KD itu, karena nanti dia akan saling berdiskusi. Katakanlah kalau tadi di M1 dia baru mengamati, masing-masing personil itu mengamati, sehingga masing-masing personil itu bisa mengidentifikasi masalah. Nah, setelah dia masing-masing personil daripada kelompok itu mengidentifikasi masalah, lalu dia pada M2 itu dia akan menanya. Menanya artinya dia akan saling menanya, saling bertanya di antara kelompok itu tadi, personil antar kelompok itu saling menanya, artinya berdiskusi antar kelompok itu untuk merumuskan identifikasi masalah. Kalau tadi kan secara personil, secara perorangan dia mengidentifikasinya. Lalu ini dia yakin lalu akan dirumuskan lah, ini dalam satu kelompok ini akan merumuskan permasalahan. Bisa jadi nanti kalau kelompoknya ada 5 orang atau 3 orang, satu kelompok itu ada 5 orang, belum tentu lagi kelima orangnya itu bisa sama persepsinya terhadap identifikasi masalah. Bisa jadi dia akan bermacam-macam juga. Maka ini kelompok ini perlu merumuskan. Nah, setelah dia ini untuk merumuskannya, maka dia akan berdiskusi, melontarkan masing-masing daripada identifikasi masalah yang memang setelah dia amati fenomena tadi yang melalui video yang kita berikan. Nah, maka terumuslah identifikasi masalah itu 1, 2, 3 atau berapa. Nah, ini dalam satu fenomena yang sama, sementara kelompok yang lain mengamatinya juga fenomena yang sama itu juga bisa jadi dia bermacam-macam interpretasinya, sehingga dia mengidentifikasi masalah juga. Katakanlah kelompok kedua, dia akan mengidentifikasi masalah berdasarkan fenomena yang kita sampaikan. Saya melihat itu kemarin siapa yang bagus membuatnya, lupa saya namanya. Dia dibuatkan videonya, lalu dibunyikan mobilnya, ini masalah karburator kalau saya nggak salah kemarin itu ya. Lalu itu bagus, Dimas ya. Siapa ya itu? Lupa saya. Jadi anak-anak itu dia memperhatikan ini fenomenanya, secara visualnya begini dia amati, kemudian didengarnya, oh ini masalahnya. Maka dengan pemahaman keilmuan yang dimilikinya tentang sistem pembakar khusus karburator itu, maka dia akan bisa menjebaknya. Dia akan bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari fenomena yang ada ini. Nah, lalu masing-masingnya itu akan melaksanakan itu. Jadi masuk dia ke M2. Nah, terumuslah antar kelompok. Kelompok 1 sudah merumuskan masalahnya. Kemudian kelompok 2 juga sudah merumuskan masalahnya. Nah, ketika dia mau merumuskan masalah itu, tidak tertutup kemungkinan, maka dia juga antar dia saling bertanya tadi, masih ada juga belum kecocokan persepsinya, pandangannya. Nah, untuk mencocokkannya ini, maka disinilah kita memfasilitasinya, ya. Kita memberikan arahan. Nah, inilah fungsi kita sebagai fasilitator tadi itu. Kita fasilitasi dia sehingga yang antar kelompok yang masih ragu tadi memang adalah sebuah kebulatan karena dengan dasar keilmuan yang sudah kita fasilitasi tadi. Sehingga kesenjangan antar personil tadi itu, inilah kita bisa jembatani dia. Nah,
ini baru kita masuk pada di M2. Lalu masuk kepada M3. Nah, dia untuk setelah dapat permasalahan ini, maka ini kan perlu ada jalan keluarnya. Nah, maka dia perlu mendapatkan informasi-informasi. Harusnya proses bagaimana dia mendapatkan informasi, bagaimana dia mendapatkan bahan-bahan. Nah, itu kalau bisa kita urutannya di M1 ketika dia mengamati itu nampak ada aktivitasnya. Sehingga terpenuhilah pendekatan saintifik tadi dengan model PBL sintaknya tadi itu. Lalu ketika dia saling menanya di antara dia ada saya lihat ada dalam diskusi ada saya lihat jalannya ada antar lintas antar personil per kelompok itu. Nah, itu bagus sehingga nampak masing-masing kelompok itu betul-betul dia menjalankan M2-nya menanyakan. Lalu masuk ke M3 ketika dia mengumpulkan mengumpulkan beberapa informasi sehingga dia menalar juga bisa jalan nanti. Pertama kita mengumpulkan informasi. Nah, dalam mengasuasi ini ada juga nampak langkah-langkah yang dilakukannya. Nah, dengan adanya langkah-langkah yang dilakukannya, sehingga betul-betul nampak proses pendekatan saintifik dengan model model PBL tadi nampak jalan gitu. Nah, kalau diskusi biasanya kan udah kita jelaskan, nanti terakhir baru nanti kita bagi kelompoknya. Nah, kemudian kita kelompok 1 ini membicarakan ini, kelompok 2 membicarakan ini. Nah, itu adalah belajar kelompok. Ya. Nah, itu udah bagus, itu metodenya diskusi. Nah, sementara di PBL ini diskusi itu bagiannya. Jadi bukan core-nya, bukan intinya diskusi, tetapi itu adalah bagiannya. Nah, sehingga nanti ketika dia kalau udah nampak langkahnya satu persatu itu sampai nanti ke M5, nah itu ada nampak gambarannya seperti itu. Walaupun hanya sekilas kita buat, mungkin untuk berikutnya ya, artinya pada di M3 ini sudah dijalankan, saya melihat ada beberapa orang menjalankan. Ini untuk kesempurnaannya. Yang lainnya kayaknya dari poin yang saya periksa, alhamdulillah itu saya sudah puas dengan apa yang Bapak kerjakan. Nah, hanya tinggalnya sedikit ini aja lagi. Saya yakin nanti insya Allah pada PPL ketiga kita akan bisa merancangnya, membuatnya jauh lebih bagus dari apa yang telah kita jalankan. Sehingga ketika di M5 itu didiskusikan sudah ada dijalankan masing-masing kelompok dia melaporkan. Ya betul itu dia, tetapi itu adalah hasil mulai dari M1 dia. Jadi artinya memang betul-betul yang aktif itu di dalam di dalam video ini kita lihat itu yang aktif itu memang siswa. Nah, makanya dinamakan Student Learning Center. Jadi kalau kebanyakan selama ini kan gurunya yang aktif gitu ya, Teacher Learning Center. Jadi berpusat hanya pada gurunya, pusat pembelajaran itu. Nah, yang di kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik itu, karena kita sudah fasilitasi dia, karena kita sudah berikan dia motivasi, ya, kita sudah berikan arahan bagaimana model pembelajaran kita, bagaimana ini dia bisa mengkonstruksi, membangun keilmuan itu sendiri, dan kalau dia ragu-ragu, nanti kita siap memfasilitasi dia. Nah, konsepnya ini. Nah, nanti Bapak saudara juga bisa melihat kalau sudah yang aktif itu adalah siswanya, itu udah bagus ya.
Tetapi selagi kita yang lebih aktif, itu menunjukkan kita masih menggunakan teacher learning center. Nah, bagaimana nanti Bapak-bapak dan saudara semuanya mengemasnya? Jadi artinya memang sebelum dia belajar, tentu materi ini sudah di-downloadnya dulu, sudah dipelajarinya dulu, sehingga apa yang akan diskusinya dia sudah ada bahan apa yang akan didiskusikan. Kemudian kalau seandainya dia menentukan kerusakan-kerusakan, nanti ketika masing-masingnya dia menjelaskan, nampak itu mana yang menjelaskan, mendudukkan penyebab masalah ini berdasarkan konsep anak-anak itu menyampaikan. Kita akan bisa mengamatinya. Mana dia yang hanya berdasarkan kebiasaan saja, karena dia biasa mendengar di lapangan atau mungkin dia banyak pengalaman di luar bekerja. Nah, berdasarkan kebiasaan dia bekerja menentukan masalah itu akan bisa kita baca. Nah, kalau yang kita inginkan tentu dia menentukan permasalahan itu berdasarkan konsep keilmuannya. Kalau kebiasaan itu biasanya kebetulan saja. Ini kebetulan saja. Kebetulan saja permasalahan diangkat itu karena memang biasa dia mengerjakan itu. Nah, berdasarkan kebiasaan itu dia menyampaikan. Tetapi tatkala ada hal yang baru yang memang secara konsepnya sama, dia pasti dia akan bisa untuk menentukan permasalahannya. Kenapa? Karena dia tidak memahami konsepnya. Nah, ini makanya saya di dalam pelaksanaan pembelajaran PPL 2 itu kan rata-rata saya soroti bagaimana kalau bisa kita hanya mengantarkan tentang konsep. Jadi udah tuh konsep ini diantarkan, dipahaminya, sebenarnya itu kan udah dipelajarinya. Tetapi di bahan ajar harusnya memang konsep ini betul-betul kita dudukkan. Dan dia mudah memahami konsep itu. Saya rasa itu yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Kalau yang lainnya, alhamdulillah, saya berikan aplaus untuk saudara semua. Karena ya kalau masalah suara tadi itu kan bisa masalah sinyal, ya. Nah, jadi masih bisa kita revisi. Tetapi yang inti daripada aktivitas pembuatan videonya yang ada pada pembelajaran, saya lihat kan suaranya tidak seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada gangguan-gangguan, jadi masih bisa diedit gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-bapak semuanya, sehingga kita tentu berharap karena memang perbaikan itu yang baik itu adalah berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu yang paling bagus. Ya, jadi hari ini kita perbaiki, besok lalu kita perbaiki lagi, berikutnya kita perbaiki lagi. Nah, insya Allah kalau kita mampu dan mau melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan ini, nah, insya Allah saya yakin Bapak akan bisa mengeksplorasi semua potensi yang Bapak miliki agar menjadi seorang guru yang profesional. Tetapi memang setiap perubahan itu adalah sesuatu yang baru. Maka yang baru itu biasanya karena tidak biasa, maka agak ada gangguan-gangguan sedikit-sedikit, itu biasa. Tetapi tatkala kita mencoba, persislah. Contohnya seperti anak kita. Anak kita itu dia kan tidak bisa langsung berdiri, ya. Tetapi kan ada tahapan-tahapannya. Tapi di dalam perjalanannya mulai dia merangkak itu kan ada proses ujian-ujiannya, ketakutan-ketakutan yang dia alaminya. Tetapi kayaknya dia kan gigih karena kita motivasi terus. Akibatnya walaupun dia sudah jatuh bangun mau belajar berdiri itu, dia nangis, tapi tetap besok dia coba lagi, walaupun jatuh besok lagi coba lagi gitu.
kira-kira memang itu adalah fitrah, ya, di dalam pembelajaran itu fitrah. Saya yakin kalau Bapak melihat kembali dari awal bagaimana penyusunan RPP-nya, kemudian dilihat hari ini, lalu bagaimana pelaksanaannya, saya rasa sangat jauh sekali perubahannya, ya. Saya yakin Bapak bisa menilai sendiri. Saya rasa itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Yon. Pak Yon. Assalamualaikum Pak Yon. Pak Yon udah masuk ini. Sibuk? Sibuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berikan apa sedikit Pak Yon? Ya Pak. Nah ya, silakan Pak Yon. Mohon maaf sebelumnya Pak. Iya, Dempet LSP Pak. Ya betul nggak apa-apa. Jadi kalau video si Pak Dimas saya sudah lihat ya. Dimas Yoga Pratomo, masalah sistem bahan bakar. Perbaikan sistem pendingin ya Pak Dimas. Bahan bakar konvensional Pak. Sistem bahan bakar konvensional ya. Iya. Iya, karburator ya. Iya. Jadi saya lihat motivasinya bagus itu Pak. Ya. Iya. Motivasinya bagus, isi sudah oke. Diskusi siswa tuh sudah jalan. Yang saya tertarik itu kuisnya bagus tuh. Ini lebih menarik siswa nih, diskusi kuisnya. Ya. Jadi kesimpulan tuh masih dari kita, belum bersama siswa Pak. Itu yang kurang baru ya. Kalau masalah sudah secara umum sudah bagus. Ya. Globalnya dulu Pak ya. Iya. Pak Didik ya. Iya Pak. Ya Pak Didik praktiknya dengan 5 orang. Ini sudah tidak masalah itu. Perawatan sistem bahan bakar konvensional juga. Masalah Nanti kita akan membahas terkait sama Iya Pak. pencahayaan oke. Persiapan praktiknya jangan lama-lama Pak ya. Nah, jangan tayangan persiapan praktiknya. Iya Pak. Siap. Tidak usah lama, tidak usah lama-lama ya. Lalu siswa sudah aktif semuanya di diskusi sudah bagus ya. Cuman untuk materi selanjutnya di akhir PBM belum disampaikan. Jadi karena Iya, Pak. bakarnya ini masih dari fosil, Itu sedikit masukan tuh untuk Pak Didik. Siap Pak. Terima kasih Pak Yonrik. Kalau suara tuh bagus, yang lain-lainnya sudah oke itu. Lalu Pak Arif Johan, ya Pak Arif Johan nggak tahu suaranya agak bising ya. Ada siswa berapa kali itu, 3 kali itu. Bising suaranya. Jeda antara pengantar teori praktik dengan pertemuan praktiknya itu agak lama juga begitu. Nah, kalau bisa dipotong juga nanti waktu pengeditan. Itu kan pertemuan pertemuan 1 dan 2 ya. Yang kedua kan praktik itu. Iya Pak. Nah, jadi jeda antara pertemuan 1 dan 2-nya tidak usah terlalu lama begitu. Oh iya Pak. Siap. Diskusi antar kelompok
sudah bagus ya. Eh, jadi masalah RPP nanti ini masih agak kurang setel rasanya Pak. Mungkin bisa dilihat ya. Bisa diapakan lagi gitu. Masalah RPP dengan kurang sinkron gitu. Kalau media sudah bagus, praktiknya sudah bagus. Nah, yang lainnya belum siap nih. Memang saya itulah Pak, kurang siap saya di PLK 2 nih Pak. Mohon maaf dulu Pak. Oh ya nggak apa-apa. Nanti saya udah akan koreksi satu-satu itu udah saya kasih sama dia. Iya ya, kalau masalah perangkat Pak dosen sudah jelimet sekali gitu. Nah, mungkin itu tambahan dulu Pak. Saya minta maaf Pak ya. Tidak bisa konsentrasi itu dibagi dua. Ya nggak apa-apa. Dan makasih banyak Pak Yon. Selamat. Ya. Makasih dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi mungkin bisa saya lanjutkan untuk satu persatu ya dari videonya, supaya tujuan kita ini adalah untuk ke depan ya, untuk ke depannya. Saya mulailah dari nama yang ada di daftar saya ini, mulai Pak Ferry ya. Pak Ferry, oke, kita tutup dulu yang lain. Kalau nanti apa yang saya sampaikan ini ada beberapa keliruannya, nanti boleh silahkan kita diskusikan. Dari catatan saya, walaupun saya tujukan sama Pak Ferry, tetapi yang lain juga akan bisa membandingkan, andaikan di poin berapa Pak Ferry masih bisa memberikan peningkatan optimal. Itu kan bisa kita menilai punya kita kira tentang poin ini gimana ya. Begitu. Kita mulailah dari satu-satu. Jadi walaupun sama Pak Ferry saya tujukan, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengamati lebih untuk kesempurnaan pada OPPL 3 nanti kita. Untuk Pak Ferry, kebetulan Pak Ferry dia ini luring Pak Ferry ya. Ya Pak Ferry luring. Ini catatan pertama saya lihat, itu dalam membuka pembelajaran sebaiknya ini dalam sorotannya itu ketika guru masuk itu kita mulai masuk ke lokal itu ya, itu kita sorot mulai masuk lokal sambil kita memberikan salam pada anak didik. Nah ini tuh bagian daripada pendidikan. Jadi kita mulai masuk lokal, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita memberikan doa keselamatan dan keberkahan kepada anak didik kita. Lalu dia juga mendoakan kita. Itu kita sorot juga gitu. Nah, lalu pas nanti udah ini kan bisa kita potong aja, kita cut. Nah, kita ambil aja di awal aja kalau seandainya memang tadi dia luring gitu ya, yang luring lah. Kemudian waktu membuka pembelajaran. Nah ini juga mungkin baik yang luring maupun yang daring, ini bisa kita cermati, yaitu membuka pembelajaran itu kayaknya belum tergambar pendekatan dan model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, sebab di dalam membuka pembelajaran itu harusnya anak didik dia udah tergambar bahwasanya belajar dia ini karena kebiasaan selama ini kan beda dengan yang dituntut oleh kurikulum 2013. Nah itu sudah mulai nampak sama anak didik, harus kita sistem belajar kita kayaknya udah beda sekarang nih ya. Jadi artinya memang harus tahu juga anak didik kita ini bahwasanya
kita belajar ini dengan menggunakan, bukan kita akan menjelaskan pendekatan saintifik dan apa PBL lah. Bukan kita memberikan kuliah atau pembelajaran itu pada enggak, cuma pelaksanaannya itu memang kita giring dia ke arah itu, dan dia tahu bahwasanya memang dia belajar itu adalah dengan pendekatan saintifik dan PBL ini, walaupun kita tidak menjelaskan secara teori, secara konsep media, tapi dalam bentuk pelaksanaannya ada nampak gitu di awalnya. Nanti kita akan dibagi 3 kelompok karena nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan serta permasalahan yang ada. Kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau udah nampak gambar, ini kayaknya Bapak ini sudah memberikan gambaran, pasti dia akan melaksanakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Nah, ini di pembukaan itu harusnya sudah tergambar gitu sama kita. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua, kebetulan ini pas luring, yaitu sebelum pembelajaran dimulai itu Pak Ferry, sebaiknya ada nampak sebuah upaya kita untuk memahami peserta didik itu. Artinya karakteristik peserta didik itu di awal-awal itu kita kalau saya lihat itu Pak berikannya diam di atas di laptop, lalu dia ada tenang aja di situ kan begitu kan. Nah, harusnya pas kita datang disorot, lalu kita pahami kondisi anak didik kita, karakteristiknya. Nah, ini satu poin, sehingga ada suatu pendekatan psikologi kita sama dia. Dia betul-betul akan menerima sebuah pembelajaran, menerima sebuah pendidikan gitu ya. Nah, lalu disitulah kita, tatkala dia mulai mengarahkan perhatian kepada kita dan mana yang tidak, yang kurang, lalu kan kita amati. Nah, kita akan alihkan perhatiannya. Nah, makanya di sana kita harus menarik perhatian siswa itu. Nah, tatkala perhatiannya sudah mulai fokus pada kita dan kita sudah warnai, kita berikan penarikan terhadap perhatiannya, ketika itulah nanti kita memulainya dan sampai nanti kita bisa memberikan motivasi pada dia. Sebab tatkala perhatiannya sudah mulai muncul, setelah kita sampaikan mungkin masalah tujuan, masalah apa, lalu kita selingi nanti dengan motivasinya, atau mungkin motivasinya dulu terserah aja. Kalau memang kita lebih seorang motivator dengan adanya teralih perhatiannya sama kita langsung gitu ya, kemudian kita berikan dia motivasi, sehingga dia akan lebih fokus gitu. Nah, saat itulah nanti kita sampaikan apakah memang KD-nya dengan IPK sama tujuannya, lalu bagaimana nanti cara belajar kita. Jadi saat dia mengalih perhatian pada kita itu, disitulah kita timingnya kita mainkan gitu. Nah, kalau seandainya ini nampak seperti itu, itu bagus sekali karena poinnya itu ada 2. Pertama, dalam membukanya, kemudian menarik perhatian dan memberikan motivasi. Nah, itu saya rasa mungkin bagi yang luring gitu ya. Kemudian yang lainnya saya rasa sudah bagus. Yang perlu nanti Pak Ferry, poin lainnya saya lihat sudah hanya masalah kegiatan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan ya. Dan mencoba-coba, tapi masih ada peluang kita untuk meningkatkannya, terutama tentang pendekatan model saintifik dan model PBL, pendekatan saintifik dan model PBL tadi itu. Kalau yang lain poin-poinnya sudah bagus. Yang perlu lagi nanti masih ada kesempatan untuk meningkatkannya, yaitu kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, yaitu yang HOTS. Ini masih ada peluang Pak Ferry untuk meningkatkannya.
Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal yang konsep saja, langsung kita harus lompat gitu. Jangan terlalu hanya banyak bermain pada yang di konseptual, faktual dan konseptual saja, sehingga hanya sedikit alokasi waktu materi yang berhubungan yang hot itu, ya. Ini saya ada catatan, saya perhatikan, nanti silakan Pak Ferry perhatikan lagi. Keterampilan melakukan penilaian hasil pembelajaran berbasis hot. Nah, juga ini masih perlu ditingkatkan. Lalu terakhir yang bisa saya berikan masukan pada Pak Ferry dan teman-teman yang lain, mungkin bisa juga nyebeng untuk memperbaiki ke depannya, tentang yang disampaikan Pak Yon tadi, keterampilan menutup pelajaran. Ini juga jadi catatan bagi saya. Ini belum dilibatkan atau diikut sertakan siswa. Jadi yang baik itu kita minta kalau umpamanya kita melaksanakan pendekatan saintifik dengan benar, di M5 itu dia kan sudah menginterpretasikan. Artinya itu kan sudah masing-masing ketua kelompok itu. Nah, kalau seandainya sudah betul jalan pendekatan saintifiknya, pasti itu di akhirnya itu adalah sebuah kesimpulan. Artinya otomatis sudah terlibat siswa, karena tidak mewakili kelompoknya itu. Nah, karena yang disampaikan itu kan sudah kesimpulan, ya, mungkin disampaikan secara menyeluruh, tapi nanti di akhir-akhirnya pastilah anak-anak itu dia akan melaporkan kesimpulan daripada pembelajarannya. Nah, kita hanya meluruskan ketika disitulah peranan kita sebagai fasilitator. Nah, ketika penutup, makanya pasti anak didik itu akan bisa menjawab, karena di dalam kegiatan inti di M5 itu kan paling akhir ketika dia mempresentasikan itu. Nah, ini adalah satu poin, ya, satu poin. Kalau yang lainnya sudah bagus semuanya, hanya beberapa poin yang tadi yang saya sampaikan sama Pak Ferry tadi, yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus. Kemudian untuk Pak Didin, ya, untuk Pak Didin pelaksanaannya aja saya lihat, kalau apanya nanti dokumennya silakan dibaca saja. Kalau untuk Pak Didin ini dalam pembukaan itu kayaknya sudah bagus. Model pembelajaran digambarkan, baru dalam bentuk diskusi gambarannya, pembelajarannya. Seharusnya yang model diskusi itu bagian daripada saintifik, ya. Nah, meningkat sedikit, kita tingkatkan sedikit, artinya memang model PBL dengan pendekatan saintifik. Nah, yang Bapak Didin sampaikan itu memang sudah belajar diskusi, artinya ditingkatkan satu tingkat lagi. Nah, tetapi sudah ada arahnya, sudah saya lihat sudah bagus itu. Kemudian motivasi bagus, pemahaman terpeserta didiknya sudah bagus. Kayaknya udah, yang ini juga masih. Yang lainnya sudah bagus semua. Yang perlu ditingkatkan lagi variasi penggunaan IT-nya dalam pembelajaran. Itu bisa jadi dari anak, bisa jadi dari kita ketika memfasilitasinya. Saya hanya tambahan saja. Nah, yang agak prinsip juga, ini yang masih perlu ditingkatkan itu adalah poin 17 sama 23 itu, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, yaitu HOT. Nah, karena ini
terlihat di dalam pembelajarannya. Kuncinya kalau anak-anak itu dia sudah bermain di ranah C3, C4, C5, C6, nah berarti itu udah oke itu. Tetapi kalau dalam pembelajaran itu anak-anak masih banyaknya bermain di dalam C1, C2, C3, nah itu menunjukkan masih di bawah. Hanya itu aja. Jadi dari kegiatan pembelajaran kita itu, coba lebih stressingnya itu lebih di C3, C4, C5, ke-6 ke atas itu. Tapi kalau umpamanya kelas 11 dia tentu C3, C4 saja atau C5 paling keras kan. Makanya keterampilan melakukan penilaiannya karena memang cara berpikir dalam pembelajarannya tidak banyak dominan yang hot, ya otomatis nanti penilaian hasil belajarnya arahnya ke sana juga. Artinya perlu juga ditingkatkan. Terakhir juga masih tersandung juga itu Pak Didin pada keterampilan menutup. Ya. Nah, ini perlu ditingkatkan karena belum ada juga kesimpulan pembelajaran yang dengan melibatkan siswa tadi itu. Itu artinya kenapa kita harus melibatkan siswa itu? Itu sekaligus kita bisa mengukur ternyata anak didik saya ini yang disimpulkannya benar ini. Artinya apa? Berarti dia mengikuti proses, itu artinya. Ya. Tetapi kalau dia tidak benar, berarti anak saya dalam proses pembelajaran belum mengikuti kayaknya. Jadi indikasi apanya, gunanya buat kita seperti itu, bisa kita mengukur langsung anak-anak didik kita secara langsung itu. Kalau secara terdokumentasi, kita kan sudah menyiapkan kuis, telah menyiapkan soal-soal gitu ya. Nah, itu kan dalam dalam bentuk instrumen penilaian. Tetapi dalam penilaian proses itu perlu kita ketahui anak-anak kita ini, kayaknya alhamdulillah. Jadi kita yakin kalau saya berikan soal ini kayaknya sekian persen anak saya bisa jawab ini. Nah, kalau udah tergambar seperti itu, nanti alhamdulillah sudah cukup bagus. Saya rasa untuk Pak Didin nanya itu yang yang bisa saya berikan masukan. Saya yakin juga untuk kayaknya hampir merata kalau udah 2 kita lihat tadi ya. Nah, sekarang kita coba melihat Pak Mahmudi. Untuk Pak Mahmudi, ininya udah bagus, dalam pembukaan pembelajarannya sudah bagus, menarik perhatian, sudah sambil memberi motivasi. Oke, udah bagus, kedalaman, keluasan materi udah bagus. Ini Pak Mahmudi udah bagus, saya lihat ininya. Cuma dalam kegiatan yang poin 6 menggunakan model ini yang masih perlu, ya, masih perlu kita tingkatkan. Menggunakan metode khususnya juga pendekatan model saintifik tadi itu. Yang lainnya ini hanya perlu ditingkatkan yaitu mengembangkan variasi interaksi. Ya, jadi harus ada variasi interaksi kita dengan siswa. Jadi kesannya tidak monoton gitu. Kemudian penggunaan teknologi informasinya juga masih ada kesempatan untuk bisa kita tingkatkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan kualitas yang baik. Kemampuan sama kayak 17, kemampuan cara itu, yang lainnya kayaknya udah bagus. Pengguna komunikasi verbal, nah ini mungkin sedikit juga ada tambahannya. Jadi ketika kita mengajarkan jangan hanya gestur atau komunikasi verbal kita hanya menonton satu arah, satu bentuk aja. Tetapi kita coba memvariasikannya sehingga itu mempengaruhi perhatian anak didik kita. Saya rasa sudah ada masih ada kesempatan kita untuk meningkatkannya.
Yang lainnya udah banyak, semuanya udah bagus, perhatikan ini. Jadi rata-rata lah kalau kita perhatikan sampai ke bawah, tidak jauh berbeda, mungkin ada 1-2, umpama kalau kita lihat Pak Dimas nomor ini. Iya. Kalau Pak Dimas saya lihat dalam membuka pembelajaran, walaupun tadi sudah mencoba melaksanakan dalam bentuk apa, dalam bentuk mendekati lah, namanya pendekatan saintifik sama apa model PBL, tetapi masih ada kesempatan itu Pak Dimas untuk meningkatkannya, di mana di awal-awal di pembukaan itu harusnya udah tergambar sama dia, ya. Nah, kalau tidak digambarkan seperti itu, nanti kesannya nanti pasti lari dia nanti akan diskusi biasa. Nah, dia akan tetap diskusi juga, tetapi hanya tidak ada komunikasi antar personil dari kelompok itu tidak jalan nanti. Gitu. Nah, saya rasa itu hal-hal yang ini, kalau apanya udah bagus, kemampuan untuk cara pikir tingkat tingginya udah bagus. Nah ini perlu mendapat perhatian khusus nih Bapak, saudara semua ya. Penilaian si proses untuk bersihotnya sudah bagus. Kemudian menyimpulkan, kalau yang saya baca Pak Dimas itu kayaknya udah ada melibatkan siswa dalam menyimpulkan, ya. Oke, saya rasa itulah, tidak akan jauh berbeda, hampir sama, hanya beberapa poin lagi gitu ya. Nah, yang penutup kayaknya udah banyak, hanya beberapa orang yang apa. Tapi yang merata itu, yang penting jadi catatan itu level hotnya itu. Nah, jangan terlalu dominan nanti yang ini, ya, yang low. Kemudian pendekatan saintifik, bedakan antara diskusi dengan pendekatan saintifik. Artinya ditingkatkan. Kita udah mulai masuk gitu. Udah bagus itu. Cuma jangan tergambar bagi anak didik nanti dia hanya belajar seakan belajar kelompok. Betul dia belajar kelompok, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu dia mampu secara bersama merumuskan. Mulai dari permasalahannya, nanti dia bersama mencari penyebabnya, dia bersama mencari mengatasinya, dan dia bersama juga menyimpulkan, dan dia buat laporan, diapakan, dia laporkan atau dia presentasikan. Nah ini, saya rasa itulah Bapak-bapak, saudara semuanya. Saya yakin insya Allah. Yang saya belum kasih nilai lagi, yang edit saya baru lihat tadi 3 tadi ya, yang diedit. Kalau yang komentar tadi itu kan yang pelaksanaan sebelumnya, yang panjang lebar itu sebenarnya saya sampaikan sesuai dengan dalam diskusi itu sudah saya sampaikan. Insya Allah mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak yang masih untuk mengeditnya, supaya nanti ketika saya memberikan penilaian, kita berharap tentu nilainya kita berharap ada nilai maksimal. Mudah-mudahan tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah melakukan perbaikan terus menerus walaupun sedikit. Oke, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan tanpa sebutkan semuanya karena agak hampir merata lah begitu. Inti persoalannya kan tidak mengerucut sekitar 3 poin atau 4 poin maksimal tadi itu ya. Dari 25 poin itu suatu peningkatan luar biasa itu kalau saya melihatnya. Ya. Dari 25 poin berarti kalau paling-palingnya 4 ya berarti kan ada peningkatannya sudah sampai lebih 75% itu. Hampir 80% gitu. Oke, saya rasa demikian. Tapi kalau ada yang mau kita diskusikan, kami persilakan kepada Bapak-bapak. Yang penting itu tadi
karena saya juga belum memberikan penilaian, karena ini part penutup, nanti bisa saya belum, kalau udah dikirim nanti yang terbaiknya, khususnya Pak Johan yang barusan saya amati. Tapi yang lain kalau udah mengamati masih ada yang apa nanti silahkan juga. Oke. Terus gimana cara nantinya ada prosedur sendiri? Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak ada sertifikat? Ya, terima kasih Pak Martias. Sudah banyak informasi atau terkait dengan perbaikan-perbaikan yang nantinya akan kita terus perbaiki ya Pak ya. Jadi kita selalu lebih baik dan lebih baik lagi ya. Dan mungkin teman-teman juga semuanya sudah sama-sama melihat rangkuman atau analisis nilai yang sudah Bapak berikan di LMS. Kita juga sudah mengamati dan itu mungkin menjadi acuan kita lagi untuk menjadi lebih baik lagi mungkin di PPL yang ketiga ya Pak ya. Itu semua bisa jadi acuan kita teman-teman untuk PPL ketiga agar lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau disampaikan kepada Pak Martias, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Pak Arif, ada Pak Arif? Cukup Pak. Ya, oke. Cukup mungkin ya, karena kita cukup Pak. Oke. Kalau sudah, insya Allah saya yakin, saya coba lihat trennya ya, mulai dari pelaksanaan 1, kemudian mulai dari malahan dari awal lagi ya, sebelum masuk PPL, saya melihat apanya grafiknya itu bagus ya. Alhamdulillah saya melihat grafiknya itu bagus. Ada peningkatannya dalam mulai dari awal PPL 1, PPL 2. Insya Allah mudah-mudahan pada PPL 3 ini kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya dan Allah mudah-mudahan cepat mengangkat musibah yang sedang melanda negeri kita. Kita kerinduan kita terhadap anak didik kita ini bisa bertatap muka untuk semua anak didik kita. Iya Pak. Dimanapun juga yang namanya kita mendidik, tentu ketika kita berhadapan dengan anak-anak didik ini adalah sebuah kepuasan batin kita, ya, berinteraksi langsung dengan anak didik itu. Oke, demikian saja. Mohon maaf Pak semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, yang pertama recordnya Pak. Jadi oke, selamat bekerja. Info Pak Martias, besok berarti kita lanjut ke pembukaan yang ketiga ya Pak? Gimana Pak Didik? Untuk kegiatan besok berarti kita lanjut ke yang pembukaan ketiga ya Pak ya? Iya. Ya, insya Allah. Ya. Jadi untuk besok insya Allah hari Rabu. Hari Rabu kuliah. Ya insya Allah kita coba mulai jam 8 lah ya. Iya, silakan. Iya. Ada nanti perubahan apa-apanya karena ini udah mulai apa juga belum itu masuk juga mahasiswa. Nanti kita informasikan aja. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih Pak Martias. Teman-teman semua ya. Oke. Ya, selamat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.